Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Jauh-jauh hari sudah diisyaratkan untuk menjernihkan pikiran dan hati untuk masuk serta berkecimpung dalam dunia Satrio Utomo dan wanita pendampingnya. Seharusnya menyamakan pada frekuensi yang sama dengan yang dimiliki sang utama. Bukan hanya sekedar sebuah cerita tanpa efek samping. Dampaknya bukan hanya pada kisaran di dunia nyata tapi masuk juga ke ranah dimensi yang lain. Ada hal yang tidak pernah kita sadari. Vibrasi yang dimiliki Satrio Utomo dan wanita pendampingnya membuat diri yang tidak selaras semakin terjebak pada pusaran nafsu yang berada di dalam diri sendiri. Satu persatu sifat sejati di dalam diri dimunculkan oleh Sang Maha Pencipta. Semakin mendekati kemunculannya, semakin hebat vibrasi kesakralan Sang Utama. Maka jangan heran jika banyak diri yang terjebak dalam pusaran nafsu diri sendiri. Terhanyut dalam pusaran sang nafsu angkara dan terhanyut oleh rasa fatamorgana. Masuk dalam jurang penderitaan yang digali oleh diri sendiri dan hanya menyisakan sebuah penderitaan. Orang-orang yang terhubung dengan jiwa leluhur dengan titahnya. Orang-orang seperti ini memang hidup dalam pengabdian. Sejak kecil digembleng batinnya untuk pembentukan jiwa kesatria berwelas asih. Terlatih tanpa pengakuan, dimulai dari tersia-sia oleh keluarga dan lingkungan. Memang seperti itulah Sang Pencipta menyamarkan orang pilihan. Bahkan jika mulai tampak, orang akan segera mengetahui keberadaannya maka direndahkanlah kembali tentang dirinya dari orang-orang yang di sekitarnya. Yang pada mulanya disanjung akan mulai direndahkan kembali. Itu memang sudah jalan mereka yang tak boleh terakui dan diketahui keberadaannya. Mereka tak akan mampu dimengerti oleh orang-orang berilmu namun mereka bisa dirasakan keberadaan dengan rasa ketulusan. Karena mereka tak mampu dinilai dari pandangan. Mereka memang ada untuk sebuah proses kehidupan bagian alam semesta penyeimbang peradaban manusia. Hidup di dalam tengah antara kehidupan bumi dan langit. Antara keinginan langit dan keinginan bumi. Antara mempertahankan sebuah kehidupan dan pemusnahan kehidupan. Menyeimbangkan keduanya, mereka ada untuk sebuah proses. Mereka tersebar di seluruh jagat raya di bumi ini. Salam santun hanya sebagian orang yang mau memahaminya. Agama selalu diperdebatkan dan diperbincangkan sampai pada hari ini, dari ujung pelosok desa hingga ujung dunia. Masih banyak umat yang membenci agama-agama yang ada di Nusantara. Dari mulanya Kristen yang menyembah salib Yesus Kristus, lalu Hindu yang memberikan sesajen kepada patung dewa dan dewinya. Dan masih banyak lagi contohnya. Terkecuali agama ISIS, ateis dan sebagainya itu memang patut untuk dibenci dan dihancurkan karena mereka mengajarkan kebencian untuk saling membinasakan dan menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Kita selalu beranggapan bahwa agama yang kita anut dan kita percayai itu adalah agama yang benar. Tetapi itu adalah sifat Dajjal yang datang dalam keegoisan setiap manusia untuk menang sendiri. Tidak peduli apapun agamanya, di manakah agama yang terletak pada diri manusia? Jika hanya mengaku, Dajjal pun mampu mengatakannya. Agama itu terletak pada rangkaian nilai demi nilai dalam nalar manusia. Agama itu terletak pada ridhonya, keikhlasannya, ketulusannya, dan kasih sayangnya, serta saling memaafkan. Agama itu terletak pada niat, keyakinan, dan perilakunya, serta pendiriannya.
Agama itu terletak di dalam dada dan hatinya. Sifat seseorang adalah cerminan dari agamanya. Berlari mengejar apa yang menjadi keinginan diri itu tidak akan pernah ada habisnya. Selesai mendapatkan keinginan yang satu maka akan muncul keinginan yang lain. Sifat haus dan rasa ingin lebih unggul selalu menyelimuti hati sang pendendam. Dalam kultur Jawa ada istilah nerimo ing pandum dan bersifat merasa cukup. Menyadari bahwa cukup segini yang memang menjadi hak diri pribadi. Selalu bersyukur atas apapun yang sudah didapatkan dan diterima. Tidak menginginkan suatu hal yang bukan menjadi hak diri. Menyadari bahwa Sang Maha Pencipta sudah menetapkan takaran yang pas untuk diri kita. Selalu bersyukur atas apapun yang sudah diterima meski dalam keterbatasan. Hidup akan terasa damai, karena sesungguhnya apapun yang diri kita dapat adalah yang terbaik untuk diri kita. Selalu ada hikmah jika diri kita mampu memaknainya secara arif dan bijaksana. Suatu keharusan bagi Satrio Piningit jika berperang di dunia gaib sebab dunia gaib adalah kegelapan. Hanya dengan memenangi perang di kegelapan dapat menerangi bumi dengan keadilan dan mengantarkan manusia kepada jalan yang terang. Sadar atau tidak, umat Islam harus mengakui kalau Satrio Piningit adalah sosok yang penuh dengan kewelas asihan. Satu hal yang harus kita sepakati bahwa Satrio Piningit adalah sosok yang sengaja dirahasiakan Tuhan. Sebagai umat Islam patut kiranya kita menyampaikan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.